Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amon Pane dan sebelah saya Bang Mada. Halo Bandung. Jadi kali ini kita coba bahas isu-isu di Malaysia, Wak. Negara tetangga pula. Negara tetangga. Jadi ada yang unik ini. Jadi bisa dibilang Malaysia sering membicarakan tentang Indonesia, Wak. Kepo nih ceritanya. Kepo. Jadi ini kita dengar lu videonya ini ya, tentang iPhone 16. Kita dengarkan lu videonya. Baru ini kita nampak bahawa Indonesia telah mengharamkan iPhone dan juga Google Phone. Kerana iPhone atau Google Phone mereka tidak mematuhi 40% local content. Ini satu strategi yang saya nampak sangat kreatif dan juga sangat saya rasa sangat high impact lah, memberi satu message kepada industri atau pelabur-pelabur yang datang ke Indonesia supaya meningkatkan pasaran kepada syarikat tempatan Indonesia dan juga meningkatkan ekonomi tempatan. Itu dia, Wak. Jadi di Parlimen Malaysia kan nampak tadi mereka membandingkan Indonesia kok berani mengapai perusahaan raksasa iPhone menyetop. Jadi kan iPhone 16 ini kan belum masuk di Indonesia. Karena komitmen dari Apple ini belum sesuai dengan apa yang diminta Malaysia. Masa mereka minta 50 tahun gratis pajak? Kan belum disetujui itu kan? Belum disetujui Prabowo. Jadi terakhir mungkin udah mau menyerah lah nih kalau nggak salah, Wak, ya, bangun perusahaan dia di Indonesia kan. Di Malaysia tidak menyetop nih? Kurasa nggak, ngikuti apa kemauan dari Apple-nya aja. Jadi itulah digosipi kepo mereka. Kenapa Indonesia berani, kita enggak? Itulah mungkin gambaran parlemen nih bicara kan. Udah mulai di mereka ini udah mulai beriak-riak lah ya. Orang tuh berani katanya. Salut lah orang disilanya kan, perusahaan besar kok berani di stop nih. Jadi kan kebanggaan juga kita dengan Prabowo yang komit dia macan Asia itu bisa bangkit lagi nanti nih, Wak. Itu aja berani dia kan. Kita lihat nanti ya kan, Pak. Memang kalau memang di stop betul, tapi udah mulai udah nyerah orang tuh kayaknya mau bangun perusahaan di Bandung nggak salah, Wak. Berarti bangun fisik orang tuh di sini. Iya, pabrik. Investor jadi orang tuh, berinvestasi berapa gitu. Kan sama lah kayak Samsung ya. Jadi kan ya tenaga kerjanya kan banyak dari Indonesia nanti, lokal, berputar. Ya sama berarti kayak Sony, Pak. Karena Sony kan kita juga nggak ada lagi perusahaan di Indonesia. Ya itulah, jadi kan ini dipaksa dia. Masa dia mau gratis 50 tahun. Handphonenya mahal-mahal. Enak kali dia. Cocok juga itu di apa bahasa Medannya di mob sekali ya kan. Mob. Enak kali kalian lah. Nah, terus yang kedua ini paling apa lagi nih, Wak? Paling diributkan di Malaysia ini. Permasalahan bahasa. Kalau di Malaysia kan bahasa Melayu. Kalau di kita bahasa Indonesia. Nah, jadi ini kita lihat ini videonya singkat dulu ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia? Yang apa semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi. Itu dia, Wak, videonya kan nampak dia itu profesor yang bicara. Udah profesor pula ini yang ngasih ini ya. Ngasih pandangan perbedaannya kan. Nah, kalau kita kan bahasa Indonesia ini bahasa wajib dia, Wak. Nomor 1 di undang-undang ada. Itu apa? Sumpah Pemuda. Iya. Berbahasa satu bahasa Indonesia kan, itu dia kan. Nah, kalau di Malaysia tadi kan katanya yang pendatang ada yang tak pandai bahasa Melayu.
Berarti mereka ini apa ini Pak istilahnya ya? Ya nggak ada pemersatu bangsanya ini. Iya, bahasa nasionalnya nggak misalnya nggak kayak wajib kali ya kan? Yalah, sana bahasa Cina juga itu Pak. Nah, bahasa Cina. Kalau Bapak masuk ke Glodok, ke Glodok pula lagi. Apa itu namanya koto-koto itu Cinanya, so jumpa Cina bahasa Cina. Nah, Cindo yang di Medan di Indonesia, kayak di Jawa dia pandai bahasa Jawa, pandai bahasa Indonesia, malah tak pandai bahasa Cina. Nah, justru yang di Medan ini Pak yang dari Indonesia. Iya, kalau di Medan tapi dia pandai bahasa Indonesia. Iya, wajib dia tuh. Nah, ini ada contoh ini dari apa ini pernyataan warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia ini Cina Indonesia ini Wak. Cindo, dia mau makan, kita dengar dulu. Punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku ingat banget, papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant. Jadi di sana kita mau order. Jadi kliennya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu. Jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah ini kan Wak, nampak dia kan. Ini Cina Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, daerah tertentu lah kita bilang kan. Dia mau nanya tadi katanya, pakai bahasa Inggris tak bisa, bahasa Melayu tak bisa, ternyata bahasa Cina. Itu memang tidak ada bahasa pemersatu tadi ini jadi. Bahasa persatuannya lah ya, bahasa nasionalnya bukan bahasa persatuan. Tamil pun ada di sana bahasanya itu. Iya, sana kan Melayu, Tamil, Cina. Kalau kita di sini ada di daerah mana Pak ya? Kalau di Medan itu Kampung di Keling. Kampung Keling, apa udah bahasa Indonesia. Nah ini ada lagi nih, berantem ini apa di parlemennya, Melayunya, Tamilnya, sama Cinanya. Yang Melayunya minta bahasa Melayunya dikuatkan istilahnya kan jadi bahasa persatuan lagi kita bahas tadi. Wah keberatan yang Cina sama Tamil. Udah di parlemen nih ya? Udah, ini ada lagi nih ya. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Bawah garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Kan berantem orang nih Wak. Berarti kan nggak ada bahasa persatuan tadi. Ini susah juga ya kan, nggak nampak dia apa namanya ya Wak ya. Datang ke Malaysia itu nggak nampak budaya aslinya mungkin ya, bahasa aslinya itu nggak kelihatan kali kan, agak susah juga. Emang ini orang ini kan berbeda-beda suku ya, jalan sendiri-sendiri dia. Bisa jadi kok, kita kan beragam suku, budaya, tapi bahasa Indonesia itu tetap wajib semua pandai kan, bahasa persatuan. Mantap juga dulu Bung Karno ini buat apa ini ya Pak? Pemudanya lah, sumpah pemuda ya, pendahulu bangsa kita lah. Luar biasa. Udah dipikirkan mereka supaya Indonesia ini tetap bersatu, disusunnya lah undang-undang, sumpah pemuda. Memang luar biasa lah pendahulu pendiri bangsa kita ini. Udah dipikirkan mereka sampai ke berapa ratus tahun ke depan lagi nanti ya kan. Itulah dia kawan-kawan, informasi perbedaan kita dan tetangga kita Malaysia, apa yang membuat mereka mulai iri lah, kepo dengan Indonesia. Inilah tadi sekedar informasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf, kalau ada kesalahan mohon koreksi. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.